Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kuliah akuntansi biaya. Hari ini kita masuk ke materi sistem biaya taksiran. Nah, apa itu sistem biaya taksiran? Jadi dia adalah sistem harga pokok yang ditentukan di muka atau di awal untuk mengolah produk atau jasa dengan cara menentukan besarnya biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang diperlukan untuk mengolah produk atau jasa tersebut di waktu yang akan datang. Nah, kemudian biaya taksiran ini dipakai untuk apa? Yang pertama, untuk mencatat harga pokok produk atau jasa ke dalam rekening buku besar. Yang kedua, untuk membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya. Nah, nanti setelah itu kita hitung selisihnya gitu. Nah, kebaikannya apa sistem biaya taksiran? Yang pertama, dia dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Yang kedua, dapat menyediakan informasi untuk mengambil keputusan karena sudah ditaksir gitu, harganya segini dan sekian. Kemudian pihak perusahaannya baru mengambil keputusan harus memproduksi berapa dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia mengantar ke pemakaian sistem biaya standar. Nanti ini sistem biaya standar ini adalah suatu sistem penentuan harga pokok juga, tapi dengan cara yang lain. Nah, kelemahannya yang pertama, biaya taksiran yang ditentukan misalnya kurang teliti, itu nanti di akhir periode akan dikoreksi. Nah, jika misalnya ada selisih yang besar, itu dapat mengakibatkan salahnya pengambilan keputusan gitu. Nah, karena pengambilan keputusan dilakukan sebelum produk atau jasa tersebut diolah gitu kan, karena kan pengambilan keputusan di awal karena sudah ditaksir ternyata salah. Nah, itu membuat kebijakannya menjadi akan berdampak ke produksi-produksi yang kurang baik. Nah, apa saja nanti yang ditentukan besarnya biaya taksiran? Kita nanti akan menentukan taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, taksiran biaya overhead pabrik gitu. Nah, nanti digunakan untuk apa? Nah, ini nanti metode-metodenya adalah metode harga pokok proses sama metode harga pokok pesanan. Baik, kita langsung ke contoh soalnya. PT Ichiban adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam produksi tas yang diolah melalui satu departemen produksi. Nah, dalam menentukan anggaran biaya produksinya, si PT Ichiban ini menggunakan sistem biaya taksiran dengan rincian sebagai berikut. Bahan bakunya adalah 4.000, tenaga kerja langsungnya 3.200, dan biaya overhead pabriknya adalah 1.800. Jadi total jumlah biaya taksiran adalah 9.000. Nah, ini data produksi selama bulan Oktober. Produk jadinya yang dihasilkan adalah 1.000 unit. Nah, produk dalam proses akhir yang masih belum selesai itu adalah 200. Nah, data lainnya adalah persediaan awal bahan bakunya adalah 300.000. Jadi dia punya persediaan awal bahan bakunya 300.000. Kemudian dia beli bahan baku lagi buat nambah dalam 4 juta. Kemudian di akhir masih ada 200.000. Kemudian produk yang terjual selama bulan Oktober adalah 90% dari produk jadinya tadi 1.000 unit kan, 1.000 unit. Kemudian harga jual per unitnya adalah 11.000. Biaya tenaga kerja langsungnya yang sesungguhnya adalah 3.250 dan BOP-nya adalah 1.810. Nah, oke. Jadi yang soalnya buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama bulan Oktober serta penghitungannya. Nah, yang pertama yang harus kita catat adalah saat si PT Ichiban ini membeli bahan baku. Oke, jadi dia beli bahan baku tadi 4 juta ya. Kita catat karena dia belinya secara kredit, kita catatnya pembelian pada utang dagang sebesar 4 juta. Kemudian yang kedua, mencatat biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai. Nah, kita hitung dulu perhitungannya ya.
tadi di awal dia masih punya atau dia punya bahan baku itu 300.000, kemudian dia beli 4 juta, jadi totalnya yang dia punya bahan bakunya adalah 4.300.000. Nah, dia proses bahan bakunya ini menjadi produk jadi. Nah, di akhir bulan masih ada bahan bakunya masih 200.000. Jadi bahan baku yang digunakan selama bulan Oktober itu adalah 4.100.000. Oke, kita catat. Barang dalam proses bahan bakunya adalah 4.100.000, persediaan bahan bakunya 200.000, pada persediaan bahan baku 300.000, dan pembelian 4 juta. Tuh. Selanjutnya yang harus dicatat itu adalah tenaga kerja. Jadi mencatat biaya tenaga kerja langsungnya yang tadi sudah disebutkan. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah 3.250.000, BOP nya adalah 1.810.000. Kita catat. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada gaji dan upah 3.250.000. Dan yang keempat mencatat BOP, barang dalam proses BOP pada BOP 1.810.000. Nah, kemudian kita catat juga yang kelima adalah harga pokok produk jadi. Nah, kita hitung dulu. Tadi kan produk jadinya di akhir tadi kan yang ditransfer ke gudang adalah 1.000. Nah, hitungnya adalah 1.000 dikalikan masing-masing biaya taksiran. Biaya taksiran di awal tadi kan biaya bahan baku 4.000, tenaga kerja langsung 3.200, BOP nya adalah 1.800. Nah, kita kalikan, kita total harga produk taksiran produk jadi adalah 9 juta. Jadi kita catat persediaan produk jadi pada barang dalam proses biaya bahan baku 4 juta, biaya tenaga kerja langsung 3.200.000, dan BOP nya adalah 1.800. Baik, yang keenam yang harus dicatat itu adalah harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan. Setelah kita catat produk jadinya, kita juga akan mencatat produk yang masih belum selesai atau masih dalam proses. Nah, tadi kan masih dalam proses adalah 200 unit kan. Jadi ini ya, masih dalam proses itu 200. Oke, jadi biaya bahan baku kita hitung 200 dikali persentasenya selesai adalah 100% kali 4.000. 4.000 ini adalah biaya taksiran masing-masingnya, ketemu 800.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung 200 unit kali 50%, ini persentase selesainya. Jadi masih 50% pegawai ini belum menyelesaikan produknya, kali 3.200 ketemu 320, dan BOP nya 200 kali 50% kali 1.800 ketemu 180. Jadi total harga pokok persediaan produk dalam proses akhir adalah 1.300.000. Kita catat persediaan produk dalam proses pada barang dalam proses biaya bahan baku 800.000, barang dalam proses BTKL biaya tenaga kerja langsung adalah 320.000, dan barang dalam proses BOP adalah 180.000. Baik, yang ketujuh kita juga akan mencatat penjualan pada bulan Oktober. Oke, jadi kita lihat dulu di soal tadi produk yang terjual itu adalah 90%. Jadi 90% itu kita kalikan produk jadi tadi 1.000 unit, kita kalikan harga jualnya. Harga jual per unit ini adalah 11.000, ketemu 90% kali 1.000 unit kali 11.000, yaitu 9.900.000. Kita catat piutang dagang pada penjualan 9.900.000 rupiah.